betapa baginda Rasulullah diutus untuk kemudian kita teladani. Pada pekan yang lalu saya sampaikan kepada kita bahwa orang-orang yang bisa menteladani baginda Rasulullah adalah orang-orang yang senantiasa bersama dengannya, bersama dengan sunnahnya. Kalaulah Allah Subhanahu wa Ta'ala sampaikan pada ringkasan di surat Al-Fat ayat terakhir, ayat yang ke-29, penegasan Allah sangat jelas sekali kepada kita semuanya. Muhammadur Rasulullah, Muhammad itu adalah utusan Allah, walladzina ma'ahu, orang-orang yang bersamanya. Kalau kita tentu tidak akan pernah bersama secara fisik, tetapi bagaimana sunnah-sunnah Rasulullah itu membersamai kita semuanya. Kita yang melakukan sunnah-sunnahnya berarti kita sudah bersama dengan baginda Rasulullah Muhammad SAW. Maka indikator yang pertama adalah asidda'u alal kufar, bersikap tegas terhadap orang-orang yang senantiasa melakukan kekufuran, atau dengan kata lain adalah bersikap tegas kepada orang kafir. Nah, orang-orang yang senantiasa melakukan kekufuran kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kekufuran yang terbesar, bagaimana ketika Luqman itu mengajarkan kepada anaknya, ya bunayya la tusyrik billah, wahai anakku jangan kamu mensekutukan Allah. Nah, inasyirka la zulmun adzim, karena sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezoliman yang sangat besar. Nah, hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa kesirikan-kesirikan kita itu masih banyak menghiasi di dalam kehidupan kita. Disadari atau tidak disadari, ternyata kita melakukan sebuah kesirikan. Contoh yang paling sederhana adalah minimal ada dalam 2 ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di surat Al-Jasiyat dan di surat Al-Furqan, tentang bagaimana Tuhan itu selain Allah Subhanahu wa Ta'ala itu, Tuhan yang paling dekat dengan kita itu adalah hawa nafsu. Afa anta, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam firman-Nya, tahukah kamu ada orang-orang yang mentuhankan hawa-hahuna, mentuhankan hawa nafsunya sebagai Tuhannya. Jadi bisa jadi hawa nafsu kita itu menjadi Tuhan buat kita semuanya, dan kita perturuti hawa nafsu kita itu semuanya. Nah, oleh karenanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, saya juga sering sampaikan kepada kita kalau di surat Al-Baqarah ayat 165, wa minan nasi mayatahidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubillah. Ada orang-orang yang menyembah tandingan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mereka itu mencintainya seperti halnya mencintai Allah. Ketika kita mencintai hawa nafsu kita itu melebihi cintanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka pada saat itu hawa nafsu kita itu menjadi Tuhan buat kita semuanya. Itu yang paling sederhana. Masih banyak sekali di tengah-tengah kita. Atasan kita jadi Tuhan kita, istri kita jadi Tuhan kita, anak kita jadi Tuhan kita. Semua yang ada di hadapan kita itu akan bisa menjadi Tuhan kita. Yang kedua, Allah sampaikan kepada kita semuanya, ruhama'u bainahum tarahum. Ada sebuah kasih sayang sesama orang-orang yang beriman. Hari ini sesama orang beriman itu berantem. Justru orang-orang kafir dibuat sahabat, kan gitu. Ini yang sangat keliru. Sangat keliru apa yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal indikator orang-orang sebagai pengikut baginda Rasulullah adalah ruhama'u bainahum tarahum. Jadi artinya adalah ada sebuah kasih sayang. Sebuah kasih sayang itu mestinya juga harusnya, apalagi kita yang punya kemampuan untuk kemudian bisa menolong orang lain, itu merasa terenyuh ketika orang itu sakit, kita merasakan sakitnya. Dan baginda Rasulullah itu juga memberikan satu isyarat, orang mukmin itu ibarat satu tubuh, ketika tubuh yang lain sakit maka semuanya akan sakit tubuhnya, akan demam semuanya. Mestinya kita juga begitu, ketika ada saudara kita yang disakiti maka kita semuanya juga akan sakit. Mestinya seperti itu, indikator yang luar biasa. Dan bahkan bukan hanya itu saja, para sahabat itu sudah memberikan contoh teladan buat kita.
Ali radhiyallahu an ketika pulang jihad kemudian bertanya kepada istrinya, adakah makanan hari ini yang bisa kita makan? Maka kemudian kata Fatimah Az-Zahra, waduh, nggak ada, sehari ini kami sudah tidak makan bersama anak-anak. Maka kemudian Fatimah memberikan satu perhiasan untuk kemudian ditukar di di pasar. Setelah ditukar, ternyata ada saudaranya atau saudara sesama muslim itu jauh-jauh lari-lari mengatakan, Ali, 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 kenapa engkau tergesa-gesa? Aku dan keluargaku sudah tidak makan 3 hari. Maka kemudian perhiasan yang baru saja dijual itu, uangnya itu diserahkan kepada saudaranya yang membutuhkan. Nah, itulah sesungguhnya yang namanya itsar. Kasih sayangnya itu diterapkan dalam bentuk itsar kepada saudaranya, mendahulukan kepentingan saudaranya dibandingkan kepentingan diri kita. Saya akan memberikan satu contoh yang sangat luar biasa ini. Ketika dia pulang ditanya sama istrinya, wahai suamiku, mana belanjaannya yang harusnya aku masakan gitu. Maka kemudian sang suami mengatakan, sudah aku kasih dengan orang yang lebih membutuhkan daripada kita. Hari ini istri kita kemudian sudah tidak makan 1 hari, sudah dikasih perhiasan, lalu kemudian tidak membawa apa-apa. Yang akan terjadi adalah bisa perang dalam keluarga. Tetapi kemudian karena memang sama-sama punya nilai yang luar biasa, maka kemudian dia katakan, Fatimah Az-Zahra mengatakan kepada suaminya, engkau adalah suamiku yang cerdas. Di pelupuk matanya sudah ada surga yang kemudian akan menantinya karena itsar. Dan ternyata yang terjadi adalah Ali bin Abi Thalib itu zuhur ada di masjid, asar ada di masjid, maghrib ada di masjid, isya ada di masjid. Selesai sholat isya, baginda Rasulullah mengatakan kepada Ali, Ali, aku akan ke rumahmu. Padahal di rumah sudah tidak dikasih makan sama Ali. Mertua mau datang tidak ada apa-apa. Lalu kemudian Ali mengiringi baginda Rasulullah. Ternyata di rumah sudah ada masakan yang dimasak oleh Fatimah Az-Zahra. Ketika hidangan itu disediakan oleh Fatimah Az-Zahra kepada bapaknya dan kepada suaminya, bapaknya mengatakan, baginda Rasulullah mengatakan kepada Ali, ya Ali, ini berkat istarmu. Bagaimana seperti halnya Bunda Maryam yang ketika itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, langsung rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itulah itsar yang diberikan oleh Ali bin Abi Thalib kepada saudaranya yang membutuhkan. Hari ini kita tidak sampai pada itu saja, tapi bagaimana terenyuhnya kita untuk kemudian kita bisa menolong sesama kita.